Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-temanku yang PPG BIT 2 pada tahun 2023 ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan review tentang tugas di Lokakarya. Nah, ketika teman-teman ingin mengerjakan Lokakarya, maka menu yang harus dibuka di sini. Lokakarya. Pada Lokakarya ini ada 3 modul yang harus diselesaikan. Pertama, yaitu modul perangkat pembelajaran, kedua, peer teaching, dan yang terakhir adalah ujian komprehensif. Modul pertama ini perangkat pembelajaran. Kita lihat ya, teman-teman bisa lihat kontrak belajarnya dulu. Silahkan dibaca kontrak belajarnya. Setelah itu, tugasnya gimana? Nah, klik menu tugas. Nah, pada menu tugas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 komponen yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Ini tugas Lokakarya. Terus di situ juga ada yang namanya review tugas. Ketika teman-teman nanti sudah mengupload tugasnya, itu ada menu review. Yang mana tugasnya teman-teman semua itu akan direview oleh dosen dan guru pamong. Kemudian di situ juga ada menu diskusi. Nah, di sini semua tugas itu akan didiskusikan dengan sesama temannya dan guru pamong juga dengan dosen. Sehingga teman-teman itu nanti akan sering vikon dengan dosen. Kita review tugas yang 12. Tugasnya apa saja? Yang pertama, tugas 1, ini harus dibaca. Analisis kurikulum operasional madrasah. Kalau untuk madrasah, KOM, kurikulum operasional madrasah. Kalau untuk satuan pendidikan, namanya KOSP. Seperti apa sih analisis kurikulum operasional madrasah? Nah, coba kita lihat detailnya. Ini tugasnya teman-teman nanti ada LK1. Di sini teman-teman tinggal ngisi aja. Komponennya itu apa saja, terus diuraikan. Terus keselarasan, visi dan misi, tujuan dan refleksi, analisis kondisi lingkungan, juga satuan pendidikan. Nah, ini diunduh, file ini diunduh. Nanti tinggal ngisi aja, disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing atau kondisi sekolah masing-masing. Ini contohnya ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. LK1, analisis kurikulum operasional madrasah. Nah, komponennya karakteristiknya. Nanti diuraikan di situ. Ini menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Apakah jenengan itu guru SMP, SD, TK, atau SMA. Dan juga kelemahannya apa saja. Nah, peluangnya itu apa saja. Ancamannya itu bagaimana. Terus yang kedua di sini keselarasan antara visi dan misi. Nah, tentunya visi dan misi ini berbeda. Setiap lembaga itu berbeda. Ini yang membedakan antara sekolah satu dengan yang lainnya. Nah, tujuannya juga. Setelah itu bagaimana? Direfleksi. Sudah selaras apa enggak antara visi dan misi yang ditetapkan dengan tujuannya, dengan program sekolah. Nah, ini analisis kondisi lingkungan pada satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum operasional madrasah. Bisa dilihat, yang pertama bisa dilihat dari identifikasi lingkungan fisik. Yang kedua bisa dievaluasi sumber daya manusianya, SDM-nya. Terus yang ketiga analisis kondisi akademiknya. Nanti diuraikan semua. Terus yang keempat tinjauan program dan kurikulum. Yang kelima melibatkan stakeholder. Yang keenam menganalisis kebutuhan dan tantangan. Dan yang ketujuh menyusun rencana tindakan. Jadi seperti ini salah satu contoh tugas LK1 atau tugas 1 pada Lokakarya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat pada menu tugas kedua. Tugas kedua itu tentang apa? Yaitu tugas analisis capaian pembelajaran. Ini berkaitan dengan CP-nya teman-teman. Kalau di kurikulum
Merdeka itu CP ya, capaian pembelajaran yang sampai satu fase itu. Kalau di kurikulum ke-13 itu ini hampir sama dengan KD. Nah, tugasnya seperti apa? Komponen CP, tulis aja di situ. Mata pelajarannya apa, tujuan mata pelajarannya bagaimana, karakteristik mata pelajarannya, capaian dalam setiap fase. Berikutnya, menyusun tujuan pembelajaran. Kalau di atas itu ada CP, ya, CP dulu ya, CP. Terus setelah itu menyusun TP, tujuan pembelajaran. Ini sudah ada semua sebetulnya di kurikulum Merdeka, tinggal memilih aja. Teman-teman tinggal ambil buku guru, download buku guru. Ini kuncinya di sana. Nanti bisa dimodif. Coba kita lihat ya. Elemennya itu apa saja. Kalau PAI itu kan ada 5 elemen, akidah, fikih, kurdis, SKI, itu termasuk elemen. CP-nya itu menyesuaikan ya dengan TP-nya juga. Kalau TP ini kan dalam satu kali pertemuan, hampir sama dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi, atau KD3 dan KD4. Untuk selanjutnya, kita lihat poin keempat, menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. Ini juga sudah ada sebetulnya di buku guru, itu sudah lengkap. Nah, teman-teman ini buat berapa? Teman-teman itu cukup buat satu pelajaran aja. Jadi teman-teman tidak usah buat banyak-banyak dalam hal ini. Cukup buat satu pelajaran atau satu tema aja. Karena satu tema itu bisa dibuat menjadi 3, 4, sampai 6 RPP. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, selanjutnya poin kelima, teman-teman harus menyusun pengembangan materi LKPD dan media digital. Nah, ini tugasnya ya. Membuat materi. Materi ini bisa berupa PPT. Terus membuat LKPD dan membuat media digital sebagai video sumber belajar. Isi videonya tentang apa? Yaitu tentang apa materi yang akan diajarkan. Kita tidak usah sampai kelihatan wajahnya, kalau kita tidak pede tidak masalah. Tapi cukup kita rekam suara kita, terus materi kita tampilkan. Yang penting ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Durasinya ya bisa sampai 5 menit, 7 menit, atau sampai 10 menit, atau lebih. Tidak masalah. Buatnya berapa? Satu aja. Akan tetapi ini harus sinkron. Mulai dari analisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, menyusun ATP, dan menyusun pengembangan materi LKPD dan media. Ini harus sinkron. Artinya apa? Sinkronnya bagaimana? Seandainya mengangkat kelas 5, materinya tentang surat Al-Ma'un. Yang dianalisis CP-nya itu sudah tentang materi Al-Ma'un. TP-nya juga tujuan pembelajarannya surat Al-Ma'un. ATP-nya juga surat Al-Ma'un. Begitu juga dengan materi LKPD dan videonya. Berkaitan dengan nanti ketika kita akan PPL. Jadi kita PPL itu tidak usah membuat RPP lagi, tidak usah membuat materi lagi kalau sudah matang di sini. Sehingga PPL tinggal ngajar aja, kita buat video real waktu pembelajaran. Nah, tugas ke-6 yaitu menyusun instrumen asesmen awal. Jadi kita membuat instrumennya, asesmen awalnya itu bagaimana. Asesmen awal ini sama dengan untuk mengetahui kemampuan siswa. Terus merancang instrumen asesmen. Nah, ketika dalam satu pembelajaran itu pasti kita itu mempunyai yang namanya instrumen. Terus tugas 8 yaitu mengolah hasil asesmen dan laporan asesmen. Jadi hasil nilainya itu diolah. Coba kita lihat seperti apa. Cuman kalau menyesuaikan dengan modul, ini menyesuaikan dengan ini ya. Rubrik asesmen atau penilaiannya, aspek yang dinilai itu apanya. Ini menyesuaikan dengan modul perencanaan pembelajaran. Terus berikutnya tugas 9, menyusun perencanaan atau modul ajar. Nah, di sini kita membuat RPP. Kalau K13 RPP, kalau Kurmer itu modul ajar atau MA.
MA1. Seandainya yang diajar kelas 5 surat Al-Maun. Nah, itu dibuat aja 3 RPP atau 2 RPP. Bisa dimasukkan nanti satu. Seandainya buat satu pertemuan, oh MA-nya di sini. Tapi versi lengkap ya. Usahakan versi lengkap agar supaya nanti teman-teman tidak waktu PPL tidak membuat berkali-kali. Tinggal revisi aja waktu PPL itu nanti. Terus menyusun tugas 9 menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar 2 ini sama. Nah, ini tugas 10 menyusun modul P5 PPRA. Nah, pada tugas 10 ini harus sinkron dengan KOM atau KOSP. Dengan tugas 1 ini harus sinkron visi dan misinya. Nah, sekolah itu sudah membuat KO kurikuler, ya, tinggal menyesuaikan tema yang diangkat itu tema apa, P5-nya. Ini yang harus sinkron antara tugas 1 dengan tugas P5 atau PPRA-nya. Angkat satu aja. Kalau mau diangkat semua, berapa itu yang ditetapkan itu ada 5 atau 6 tema ya. Mulai dari gotong royong, terus hidup berkelanjutan dan lain sebagainya itu tidak masalah. Kalau mau diangkat 3 atau 2 itu tidak masalah. Baru yang terakhir yaitu tugas 11 ya, poin 12, menyusun instrumen dan proposal penelitian tindakan kelas. Kalau bisa itu disesuaikan dengan RPP 1, RPP 2. Kalau yang diangkat itu di RPP 1 ini kan kelas 5 ya. Kelas 5 ini sebagai objek penelitiannya. Terus objek materinya itu tentang apa? Seandainya surat Al-Maun. Nah, tinggal yang diangkat itu apa medianya, apa modelnya, apa metodenya, apa pendekatannya. Itu menyesuaikan. Jadi PTK itu sebetulnya sama semua sih, tingkat TK, SD, SMP, SMA. Tinggal masalahnya itu apa yang ingin kita fokuskan pada masalah tersebut. Jadi kalau bisa menyusun proposalnya ini sudah, menyusun PTK-nya ini proposal PTK ya. Format proposal dengan PTK beda. Ini proposalnya sudah harus sinkron MA1 dan MA2 atau RPP 1 di RPP 2. Setelah itu bagaimana kalau sudah selesai semuanya, maka panjenengan semuanya itu akan dinilai oleh guru pamong dengan dosen. Ini biasanya sering Vkom. Setelah itu kita lihat tugas peer teaching, menu peer teaching. Peer teaching ini yaitu bagaimana kita praktek mengajar. Jadi yang ada di tugas 9, 10, dan 11 itu diupload ulang di sini. Itu diupload ulang modul ajar 1, modul ajar 2, dan P5-nya, PPRA-nya itu diupload di sini. Tentang apa yang diangkat. Inilah pertemuan 1 RPP 1, pertemuan 2 RPP 2, terus pertemuan berikutnya itu ada yang namanya P5 yang harus diangkat. Ini ada nilai guru pamong dan juga ada nilai dosen. Tinggal milih salah satu nanti untuk dipraktekkan mengajar teman-temannya. Baru kalau teman-teman sudah praktek ngajar dengan teman-temannya, nah ini tergantung dosennya sendiri-sendiri ya. Itu waktu mengajar jenengan itu direkam dan dijadikan video. Durasinya biasanya antara 10 sampai 15 menit. Jadi ini tentang tugas peer teaching. Nah, kita lihat ini yang terakhir ya. Ujian komprehensif. Ini kalau sudah selesai perangkat pembelajaran, kita peer teaching sudah, baru ada yang namanya kompre. Nah, kompre ini face to face antara mahasiswa dengan dosen. Terkadang mahasiswa itu ditanyain CP, ya sekilas tentang perangkat lah, LKPD-nya, terus asesmennya bagaimana.
Jadi RPP yang sudah diupload di tugas peer teaching itu biasanya teman-teman ditanyai tentang itu, tidak usah takut gitu. Terus juga terkadang disuruh mengaji, menulis Al-Quran surat pendek, terkadang seperti itu, atau disuruh ngajar, ngajar tanpa ada muridnya. Nah, ketika ini sudah selesai kompre, baru panjenengan nanti PPL. Nah, ini menu PPL-nya. Ini ada PPL 1, MA1, PPL 2, P5 dan PPRA, dan PPL 1, MA2. Nah, ini cuman RPP yang sudah diupload itu. Kalau jenengan sudah di tugas lokakarya itu sudah mateng, RPP-nya ini tinggal upload aja di sini. Tinggal video shootingnya, waktu real mengajarnya itu yang diedit. Kita lihat ya, di sini RPP-nya. Ada file RPP, juga ada mungkin ada materinya bisa dimasukkan juga di sini. Terus videonya juga diupload di sini. Begitu juga dengan PTK. Biasanya ini PTK siklus 1. Jadi PTK siklus 1 itu diupload di sini. Makanya kalau sinkron semua antara PTK dengan materinya, itu teman-teman itu lebih enak nanti. Dan ini akan direview dengan dosen dan juga teman-temannya. Dan juga biasanya teman-teman diminta untuk presentasi. Jadi seperti itu tentang penjelasan PPL. Begitu juga dengan PPL 2, PPL 2, PPL 1 MA2 dan juga PPL 2, P5 dan PPRA. Jadi ini satu perangkat pembelajaran, satu PTK siklus 1, juga video pembelajaran yang sesuai dengan RPP-nya. Terus ini juga RPP 2 atau MA2, video pembelajaran real di lapangannya. Terus PTK siklus 2. Kemudian yang P5-nya juga demikian. Apa tema yang diangkat? Terus real mengajarnya itu bagaimana? Begitu juga dengan biasanya ini diminta PTK itu sudah harus selesai. Mulai bab 1, bab 2, bab 3 dan sampai bab 5. Nah, sampai di sini dulu penjelasan review tentang tugas lokakarya. Mudah-mudahan teman-teman dapat melakukan dengan baik. Sekian review saya tentang tugas lokakarya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.